Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Natia. Eh, saya sudah mencoba untuk berkuat hati, berkuat diri, tetapi saya belum menemukan jawaban. Saya pernah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan calon suami saya. Saat itu calon suami saya mengatakan bahwasanya ibunya sudah meninggal dunia. Lalu kami memutuskan untuk menikah karena dia merupakan seorang anak tunggal dan dia selama ini hanya tinggal bersama ibunya. Jadi kami melangsungkan lamaran di 1 bulan setelah pernyataan beliau itu. Setelah 1 bulan kami melangsungkan lamaran dan dia hanya membawa pamannya pada saat lamaran. Semua berjalan dengan baik, semua lancar, alhamdulillah di lamaran kami itu. Tetapi banyak sekali halangan-halangan untuk menikah, banyak sekali rintangan-rintangan yang saya hadapi untuk menikah. Saya melakukan sholat istiqoroh. Setelah itu saya menemukan jawaban dari sholat istiqoroh itu tadi. Dan jawabannya cukup mengejutkan untuk saya. Bahwasanya ibu dari calon saya ini masih hidup. Lalu paman yang dia bawa saat lamaran ini, dia sewa. Dan itu merupakan tukang rongsok yang sering keliling di daerah dia itu. Di situ saya cukup hancur, saya tidak bisa berkata-kata lagi. 5 tahun yang saya jalani dengan dia seperti sia-sia. Saya nggak ngerti kalau hidup saya bisa sedrama itu gitu, Ustadz. Hati saya juga bertanya-tanya, saya dilema. Antara hati dan logika itu tidak selaras, Ustadz. Hati saya mengatakan bahwasanya pasangan saya itu baik, yang saya jalani selama 5 tahun, tetapi logika saya menolak itu semua. Dikarenakan kenyataan-kenyataan yang sudah saya terima. Dan saya saat itu sudah melakukan foto priwed dan segala prosesi pernikahan itu. Jadi pertanyaannya Ustadz, apa saya terlalu bodoh karena percaya dengan kata-kata dia? Dan apa saya sedang dihukum oleh Allah karena dosa-dosa saya? Setelah tahu bahwa dia melakukan kebohongan seperti itu, apa yang dia lakukan untuk meyakinkan Mbak Natia? Dia tidak ada sama sekali meyakinkan saya, dia hilang begitu saja. Jadi sudah berapa lama dia menghilang? Sudah 3 tahun, tetapi di tahun ini dia menjadikan saya sebagai kontak-kontak hutangnya puluhan juta. Menjadikan jaminan untuk Nomor saya itu diberikan kepada si penjamin hutangnya itu, untuk penjamin hutangnya. Yang saya ketahui dari informasi tersebut sekitar 50 juta, Ustadz. 50 juta? Iya. Jumlah yang sangat luar biasa. Kalau aku boleh bertanya sebagai sesama wanita, apa yang Mbak Natia rasakan sekarang terhadap laki-laki ini? Untuk perasaan saya untuk 1 tahun pertama itu dilema. Tetapi untuk saat ini banyak pertanyaan di kepala saya, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Bunda, Mbak Natia Ahilman sangat merasakan bagaimana perasaan Mbak Natia. Tentu tidak mudah, tapi harus kita pahami ya,
bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup itu. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru kemudian ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu, baru kemudian pelajaran. Untuk apa ujian itu dihadirkan? Tidak lain dan tidak bukan untuk naik kelas. Mbak Natia, jangan pernah menghukumi hati atas musibah yang terjadi dikarenakan dosa yang pernah kita lakukan. Iya, mungkin ada dosa kita. Tapi jangan sampai menutup hati bahwa Allah benci sama saya. Allah mengazab saya. Allah menghukum saya. Percayalah, Rahman Rahimnya Allah lebih luas daripada kerasnya Allah menghukum kita. Bunda sayang, kalau Bunda perhatikan 80% dari Asmaul Husna-nya Allah itu isinya mengarah kepada Rahman Rahimnya Allah. Allah yang maha lembut, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha penerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha pemberi rezeki, Allah yang maha menjaga. 80%-nya Asmaul Husna itu bicara tentang Rahman Rahimnya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah. Dan hanya 20% yang isinya tentang teguran Allah kepada hambanya. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Seberat apapun ujian yang menimpa kita, jangan sampai kita menyimpulkan Allah jahat sama kita. Jangan sampai menyimpulkan Allah nggak ngerti kita. Jangan sampai menyimpulkan Allah nggak peka dengan perasaan kita. Jangan. Allah sedang memelukmu. Allah sedang mencintaimu. Lebih baik Allah sakiti hatimu saat ini. Dan Allah bukan sedang menghancurkanmu. Allah sedang menguatkan hatimu agar engkau nanti bertemu dengan orang yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Setuju? Kalau awalnya berbohong, gimana nanti? Mbak Natia, percayalah, Allah tidak mungkin meletakkan cerita ini dalam hidupmu kecuali Allah sedang menguatkan hatimu. Kadang Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu. Tapi percayalah, di balik patahan itu justru Allah menitipkan cahaya dalam hidupmu. Setuju? Mbak Natia, bersyukur ya. Disakiti sama orang yang begitu. Dan jangan sampai meneteskan air mata hanya menangisi orang yang pernah membohongimu. Jangan. Terlalu berarti air mata ini untuk dikeluarkan hanya menangisi orang yang pernah menyakiti. Datangi Allah. Sayangi hatimu dengan melangkah lagi dalam kebaikan ke depan.